Kenapa? Karena jauh di Purwokerto sana. Dan di sana itu acaranya juga sederhana. Caranya sederhana, tidak pakai aneh-aneh, tidak ada acara dipajang, tidak ada tidak ada musik, tidak ada tidak ada. Termasuk pas acara sholat duhur, pending sholat duhur. Jadi tidak ya, kok boten umum gimana lah? Ya. Gimana? Oh gitu. Termasuk ketika kemarin adik ipar itu menikah. Ini online enggak ini? Kalau online nanti jadi viral. Ketika adik ipar saya nikah itu juga ini di pending sholat duhur berjamaah. Jadi Pranoto Hadicoro menyampaikan Hadicoro kita siget sak wetawis sak perlu sholat duhur berjamaah wonten ing masjid sisih tengen kirang langkung 300 meter. Nah seperti itu. Lalu kemudian pending sholat duhur. Baru sholat duhur lanjut lagi acaranya. Jadi gimana? Ya mudah-mudahan tidak bubar. Nah, kalau dicoba. Baik. Kita lanjutkan. Intinya kita di dalam hal ini wajib menghadiri undangan selama tidak ada perkara yang dilarang. Kalau ada perkara yang dilarang syariat, maka mendatanginya menjadi tidak wajib. Contohnya apa ini? Di walimatul urus misalnya ada maksiat. Contoh maksiatnya apa misalnya? Ya. Menampilkan perempuan yang tidak menutup aurat, goyang dumang misalnya. Maka berarti ada maksiat di situ, menghadirinya tidak wajib. Apalagi contohnya yang lain? Ya. Ada misalnya minuman keras misalnya, berarti datang tidak wajib. Ya. Apalagi misalnya? Dapat pesanan misalnya pesanan makanan buat hidangan itu ternyata di acara itu ada acara yang maksiat gimana? Ya boleh kalau itu. Jadi yang namanya makan itu kebutuhan orang muslim maupun kafir, maksiat maupun taat itu punya kebutuhan untuk makan. Baik. Jadi intinya kita tidak boleh menghadiri kalau ada maksiat di situ atau ada kekufuran atau ada kesyirikan, maka hukumnya tidak lagi wajib. Nah, kalau hadir boleh, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, ya minimal amar ma'ruf nahi mungkar nganggo hati. Nah, ndak srek terus pamitan. Nah, misalnya itu adalah bagian dari nahi mungkar dengan hati. Jadi Arab ngomong ra kepena, orang ngomong kepiye ya wis lah. Misalnya kemudian pamit misalnya. Itu adalah bagian dari selemah-lemahnya iman. Baik. Jadi bagaimana kalau kemudian kita diundang lalu ngajak orang, datang ngajak orang, boleh enggak? Ya. Dalam literatur para ulama tidak boleh membawa orang lain selain yang diundang. Tapi uruf di tempat kita mengizinkan itu, maka uruf boleh menjadi satu acuan. Contoh misalnya di tempat kita masih wajar suami ngajak istri, masih wajar istri ngajak suami. Yang tidak wajar nek ngajak sak bis, sak RT misalnya. Maka ini biasanya masih disediakan oleh tuan rumah. Ketika ngundang 200 biasanya siap-siap 500 atau 400. Kecuali kalau di gedung itu biasanya tidak lazim kalau ngajak-ngajak. Tapi kalau di rumah itu uruf di tempat kita masih
tidak masalah. Maka selama uruf masih membolehkan itu, maka tidak ada masalah. Karena memang tuan rumah sudah mengantisipasi datangnya tamu tidak diundang. Itu sudah disiapkan dan tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah. Maka kalau bagus sekali kalau misalnya tamu yang mau hadir itu misalnya konfirmasi dulu, saya boleh enggak ngajak istri misalnya kan. Wah ini nampaknya sudah 250 ya, nah, sendiri aja misalnya. Mungkin enggak seperti itu ya. Baik. Jadi kalau di tempat kita sudah biasa, itu tidak masalah ya ngajak. Bahkan ketika yang diundang suami, lalu pas datang kok sendiri ditanyakan sama siapa? Kok putranya tidak diajak misalnya? Padahal putranya tidak diundang, tapi sering ditanyakan, loh kok garwane mboten dijak? Nah, saya sering ketika dapat undangan itu saya datang sendiri ditanyakan, loh sendiri Ustaz? Ya kok istrinya tidak diajak? Nah, padahal di undangan tidak ada mujiman bersama istri, tidak ada. Nah, tapi ternyata ditanyakan karena memang uruf di tempat kita biasa diundang suami ngajak istri, diundang istri ngajak suami, sehingga tidak masalah itu. Bahkan kadang masih ditanyakan meskipun tidak diundang. Jadi lazim kalau ya sudah lazim. Jadi Ya sudah lazim ya. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi memang uruf seperti di tempat-tempat sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau bahkan kemarin saya melihat ada TKI kita yang bercerita di luar negeri itu kalau undangan itu harus konfirmasi dulu mau datang atau tidak, mau berapa orang. Nah, padahal bukan negara muslim loh, di luar negeri itu kalau ada acara undangan makan atau apa itu harus konfirmasi, saya bisa datang atau saya tidak bisa datang, saya ngajak teman. Nah, padahal bukan muslim. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga. Wah, tinggal 4 menit. Yang ketiga adalah wa idzastan sahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, nasihati ia. Nah, di antara kewajiban sesama muslim adalah kalau minta nasihat hendaknya dinasihati. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini nasihat dalam banyak hal. Maka jangan sampai kita menyembunyikan nasihat. Tidak boleh menyembunyikan nasihat, tidak pula jangan menjilat. Jadi kemudian karena koncone dhewe lalu ora kepenak. Jangan menjilat, tapi dikasih nasihat. Kalau minta nasihat, ngomong apa adanya. Nasihat ini punya 2 makna. Yang pertama adalah nasihat dalam bahasa Indonesia, memberikan pesan kebaikan. Yang kedua adalah ketulusan. Jadi nasihat itu dalam agama kita, dalam bahasa Arab maksud saya, itu maknanya adalah ketulusan. Contoh ad-dinun nasihah, agama adalah ketulusan. Kulna, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lalu lillahi, untuk Allah. Jadi maknanya nasihat untuk Allah itu bukan ngandani Allah, bukan, tapi maknanya ketulusan untuk Allah. Ini maknanya ketulusan untuk Allah. Kemudian apalagi wali kitabihi, untuk kitabnya. Maknanya bukan memberi nasihat ke kitab, bukan, tapi maknanya tulus menjalankan perintah yang ada dalam kitab suci. Maka sama nasihat dalam hal ini adalah bermakna memberi nasihat sebagaimana dalam bahasa kita. Yang kedua adalah maknanya ketulusan. Maka kalau ada orang yang minta nasihat kepada kita, itu maknanya adalah pertama betul-betul nasihat, yang kedua minta bantuan kita. Nah, jadi maknanya adalah jika ada orang minta bantuan kita, minta iuran kepada kita, maka hendaknya kita bantu. Maka ini maknanya adalah kalau ada orang minta ketulusan kepadamu, maka tuluslah kepadanya. Ada tetangga misalnya nyuwun nyalur listrik, nyuwun toyo. Jadi pada saat Arab ada hajatan,
nyuwun toyo. Maka hendaknya kalau ada orang yang minta nasihat kepada kita, minta ketulusan kita, maka berikan ketulusannya, monggo mendet. Maka inilah makna wa idzastanshahaka fangsoh. Kalau dia minta nasihat maka nasihati. Itu kalau ada orang minta kita turut serta meringankan masalahnya. Misalnya dalam bepergian nyambut sepeda motor. Nah sudah, monggo. Nah, ini adalah bagian dari kewajiban. Hukumnya tidak wajib ya. Ya, jadi maka yang disebut kewajiban di sini tadi hukumnya tidak wajib. Misalnya lagi mau apa? Selain bepergian, mau nikahan, bukan minta istri ya, minta pinjem perabotan, apalagi gotong royong, apalagi. Maka itu berikan ketulusan kita untuk sesama muslim. Jadi makna nasihat di sini pertama memang betul-betul memberi nasihat, yang kedua maknanya adalah ketulusan. Minta tolong apa lagi contohnya? Minta kepesertaan orang lain. Wah ini saudara kita sedang sakit ini, biaya rumah sakitnya mahal. Lalu ada gerakan untuk meringankan beban. Nah, ini maknanya juga memberi nasihat atau ketulusan. Atau saudara kita di mana ini, Cianjur, sedang terjadi gempa misalnya. Maka ketika kita berinfak kepadanya, maka itu termasuk ketulusan, baik diminta atau tidak diminta. Maka makna apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Jadi ada dua makna. Contoh lagi apa? Nasihat untuk Rasulnya. Dalam hadis disebut nasihat untuk Rasulnya. Maksudnya apakah Rasul dikandani? Bukan. Kalau Rasul masih hidup, kita membelanya, membersamainya. Kalau sudah meninggal, menjalankan sunnahnya. Nah itu termasuk bagian dari nasihat. Baik. Jadi kadang-kadang bahasa Arab itu ketika sudah sampai ke tempat lain itu maknanya bisa berubah. Maka diantaranya tadi kalau kita tidak memahami arti makna aslinya, kita akan bingung. Agama adalah nasihat. Untuk siapa wahai Rasulullah? Untuk Allah. Bingung. Nasihat untuk Allah. Padahal maknanya apa? Ketulusan untuk Allah. Lalu untuk siapa lagi? Untuk kitab. Loh kok kitab dinasihati? Nah, kalau tidak paham maknanya mungkin begitu. Tapi maksudnya bukan menasihati kitab, tapi tulus menjalankan kitab suci. Sama juga tadi kalau ada orang minta ketulusan kita, kepesertaan kita, urun kita, maka hendaknya kita urun. Wala taktumuhu syai'a, jangan menyembunyikan sedikit pun. Tidak menyembunyikan sedikit pun. Kalau mampu membantu, maka bantulah. Kalau tidak mampu, maka tidak usah tidak perlu. Jadi kalau mampu. Minta untuk menemani pas bepergian. Aku harap mau kemana misalnya? Mau pergi ke Surabaya, tolong saya ditemani, biar nanti ada teman yang ganti nyupir misalnya. Atau misalnya Mas Nur mau promosi emping, nah mau dibawa kemana? Maka pada saat itu bisa kemudian minta tolong orang lain. Baik, lanjut. Yang berikutnya yang keempat, wa idza atasa fahamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu memuji Allah, fashammithu, maka hendaknya kita mendoakan orang yang bersin. Nah, ini termasuk kewajiban sesama muslim. Maka kalau ada orang yang bersin, hendaknya kita doakan. Kalau ada orang bersin 4 kali, jadi satu pertama kita doakan, kedua kita doakan, ketiga kita doakan. Wa fir rabi'ah, dan yang keempat, tatmulahu bisyifa, doakan kesembuhan. Jadi kalau keempat doakan kesembuhan. Misalnya pas bersin, pertama alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kedua alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ketiga alhamdulillah, doakan yarhamukallah.
Keempat, alhamdulillah, doanya apa? Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, ya, jadi gimana? Ya, maka kalau bersihnya yang keempat, maka doakan dengan kesembuhan. Dan mendoakan ini itu juga berlaku bagi orang non muslim kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi doanya bukannya rahmukallah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan doanya yahdikumullah. Jadi ada orang non muslim, orang kafir bersin tapi muni alhamdulillah, maka doakan yahdikumullah. Apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, jadi kadang banyak orang non muslim itu perangannya mirip umat Islam. Refleksnya alhamdulillah, refleksnya astagfirullah. Iya, itu sudah sering kita jumpai seperti itu. Bahkan ketika menyapa bertamu juga assalamu alaikum, bersin alhamdulillah. Ya sudah, kita doakan yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah. Baik, Bapak dan saudara-saudara, selepas kemudiannya rahamukallah, maka doa ini masih bisa dibalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah dan menjernihkan fikiranmu. Kemudian yang terakhir waktunya sudah habis nih, sudah dilirik oleh Bobo Pranoto Hadijaro. Baik, yang kelima, wa idza marido, kalau sakit, fa'udhu, maka tengoklah. Jadi menengok orang sakit. Ini menengok orang sakit, ini kemudian juga mendoakan dengan kesembuhan. Jadi menengok orang sakit, ini hukumnya apa? Hukum menengok orang sakit ini fardu kifayah. Hattal kafir, meskipun yang sakit itu orang kafir. Jadi meskipun yang sakit itu orang kafir, maka juga diperintahkan untuk menengok orang sakit. Bahkan dicontohkan oleh Nabi di kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, Nabi itu menengok orang sakit, yang orang sakitnya itu pemuda Yahudi. Yang sakit itu pemuda Yahudi, dan pemuda Yahudi ini adalah pembantu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya pembantu beberapa, di antaranya yang paling terkenal Anas bin Malik. Kemudian salah satunya lagi adalah pemuda Yahudi ini. Jadi salah satunya adalah pemuda Yahudi ini. Maka ini menunjukkan, ini juga dalil bahwasanya tidak masalah kita mempekerjakan orang yang beragama lain, dengan catatan kita aman dari fitnahnya. Jadi aman dari fitnahnya. Kalau Pak Sutikno tidak boleh karena tokoh agama. Nah, nanti Pak Sutik karyawan ini, nah gitu kan, nanti jadi fitnah nanti. Tapi kalau orang awam tidak ada fitnah. Kalau Pak Tupon pekerja yang di gemaknya non muslim itu bisa jadi fitnah. Sering ngaji di Al Khair. Baik. Tetapi prinsipnya boleh enggak? Boleh. Rasul pun punya pembantu yang agamanya Yahudi. Jadi prinsipnya boleh. Dengan catatan untuk aman dari fitnah. Aman dari cibiran orang. Maka jangan sampai kita itu melakukan sesuatu bikin gaduh. Karena kadang masyarakat kita tidak paham, dikira tidak boleh, padahal boleh. Jadi padahal itu boleh. Tentu dalam hal-hal yang bisa dikerjakan oleh orang non muslim. Nek karyawan kon beleh pitik itu tidak boleh. Kalau nyembelih ayam gimana? Ya, baik. Maka yang bisa dilakukan, contohnya apa misalnya? Nah, kalau di satpam misalnya, atau perawat misalnya, bisa enggak? Bisa. Dan ada keuntungannya, yang muslim tinggal sholat, satpamnya kan tetap di situ. Nah, ada keuntungan lagi, perawat misalnya, dokter perawat yang lain pada sholat itu masih di situ. Nah, maka di situ tidak masalah. Sebagaimana
Nabi juga punya pembantu yang agamanya Yahudi, dan ketika sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengoknya, menjenguknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, dan pada saat menjenguknya itu Nabi menawarkan masuk Islam, Dan pada saat menawarkan masuk Islam, si pemuda ini nengok ke bapaknya. Nah, lalu bapaknya mengangguk, boleh. Akhirnya pemuda ini masuk Islam. Jadi Nabi menjenguk orang sakit dan menawarkan Islam. Maka di sini hatal kafir, meskipun kepada orang kafir, la mani'a, tidak ada larangan min ziyaratihi, untuk mengunjunginya, dan juga misalnya mengharapkan keislamannya, tidak masalah. Termasuk membawakan obat meskipun orang kafir, silahkan kalau mau membawakan obat. Kepada sama muslim juga monggo membawakan obat. Tentu obat yang aman, yang menurut rekomendasi dokter aman. Jangan dibawakan obat-obatan yang kita tidak paham. Misalnya yang aman apa, suplemen madu misalnya, aman, bebas. Apalagi misalnya kalau obat yang sifatnya kimia kita tidak ngerti, ya jangan. Baik. Jadi prinsipnya Nabi pada saat itu mengatakan aslim. Maka di sini disebutkan, nah di buku ini juga disebutkan, saya tadi belum membaca, ternyata di buku ini juga disebutkan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zara gulaman, Nabi mengunjungi gulam Yahudiyan, yakni Yahudi. Karena yakhdumuhu, yang Yahudi ini sebelumnya menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zarahu, dan Nabi mengunjunginya wa huwa Yahudiyun, padahal dia Yahudi. Jadi di buku ini juga disebutkan. Maka kemudian setelah itu ditawarkan Nabi masuk Islam, fanadhara ila abihi, lalu pemuda ini melihat ke bapaknya, kemudian bapaknya mengiyakan, ati Abul Qasim, taatilah Muhammad, taatilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pemuda ini masuk Islam dan Nabi keluar mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskannya dari api neraka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menengok pamannya yang sakit. Siapa? Abu Thalib. Kafir apa muslim? Kafir. Jadi ditengok sama Nabi pamannya yang kafir. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya ammi, wahai paman, qul, katakanlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, suatu kalimat yang aku jadikan pembelaan di sisi Allah. Lakin kana indahu minal jalsa, tetapi di sana ada orang-orang yang duduk yang mengatakan, atarghabu amillati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Dan Rasul mengulang beberapa kali, tetapi dia selalu dipengaruhi oleh orang-orang yang kafir itu, lalu tidak meninggal dalam keadaan Islam, tapi meninggal masih dalam keadaan kafir. Yang keenam, terakhir, kalau meninggal dunia, fattabi janazatahu, kalau meninggal dunia maka iringilah jenazahnya, maka datang untuk menyolatkan, dan insya Allah falahu qiratun minal ajr, dapat pahala 1 qirat. Demikian pula mengantar jenazah dapat pahala 1 qirat. Maka ketika kita takziah kemudian menyolatkan dan mengantarkannya, maka dapat pahala 2 qirat. Maka Nabi mengatakan, wa man shalla 'alaiha, barang siapa menyolatkannya dan mengikutinya hatta tutfan, sampai dikubur, falahu qiraton, baginya pahala 2 qirat. Wal qirat, 1 qirat itu adalah semisal jabalin azim, semisal gunung yang besar. Semisal gunung yang besar. Sehingga monggo kalau kita ini mengantarkan jenazah. Pada saat mengantarkan jenazah itu juga ada sunnah-sunnah di sana. Sunnahnya apa misalnya? Menjaga suara. Artinya pas mengantar itu makruh berkata-kata. Jadi hendaknya, maksudnya makruh mengeraskan suara. Kalau kata-katanya lirih tidak apa-apa. Makruh mengeraskan suara. Meskipun ucapannya zikir, makruh.
Kemudian makruh memakai sendal di komplek pemakaman. Kemudian membuat salah sahasiat, membuat 3 genggam tanah untuk dilempar min jihati roksi, dari arah kepala. Itu sunnah. Kemudian apa lagi yang sunnah? Mendoakan selepas pemakaman, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Atau tinggal sebentar, secepat-cepatnya doa Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu, atau Allahumma gfirhu, Allahumma tsabbithu. Kemudian selama-lamanya, selama unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr ibn Al-As, selama-lamanya, selama unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Itu berapa jam, berapa menit saya tidak tahu. Hadisnya bilang gitu. Jadi kalau kita ngantar jenazah itu bisa tinggal sejenak, kira-kira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Kenapa? Karena mayit itu yasta'nis bil hadirin, merasa tenang dengan orang-orang yang hadir di sana. Ada yang pernah menyaksikan unta disembelih dan dagingnya dibagikan? Berapa menit? Ya, 2 jam. Iya. Ya berapa? Nggak tahu itu berapa itu. Hadisnya begitu. Ya secepat-cepatnya Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Selama-lamanya unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Berapa lama saya tidak tahu. Belum pernah menyaksikan unta disembelih sampai dagingnya dibagikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian 6 kewajiban sesama muslim. Oh ya, untuk perempuan makruh. Ya, perempuan makruh mengantar jenazah. Kalau perempuan diusahakan tidak usah mengantar jenazah karena dimakruhkan. Kalau laki-laki, jadi yang sunnah di sini adalah laki. Untuk perempuan makruh. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.